Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Aisyah MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Yang terhormat Ibu Bese Qurani SPD MPD dan juga Bapak Andi Muaz SPD MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Pertama-tama perkenalkan, saya Sri Darwati dengan NIM 220208501004 dari kelas 02 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Prodi S1. Baik, di sini saya sedang berada di salah satu sekolah kejuruan, yakni SMK Negeri 1 Bulukumba. Di sini saya akan melakukan wawancara ataupun interview dengan salah satu pendidik terkait perkembangan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia, terutama di sekolah ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, berikut video wawancara saya terkait perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia. Terima kasih banyak Ibu. Di sini pertama-tama perkenalkan, saya Sri Darwati, saya dari Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya ingin meminta ketersediaan Ibu selaku pendidik untuk saya wawancarai terkait tugas pemenuhan tugas saya, yakni pendidikan kejuruan. Di sini saya akan bertanya-tanya tentang kemajuan ataupun perkembangan pendidikan kejuruan di Indonesia, terutama di sekolah ini. Untuk terlebih dahulu mungkin Ibu dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Ida Rusati SE. Saya di sini sebagai guru magang di SMK Negeri 1. Baik, di sini kan Ibu sebagai pendidik. Jadi pertanyaan pertama saya di sini, apa sih yang pertama kali terbenak di pikiran Ibu kalau misalnya saya bertanya terkait perkembangan pendidikan kejuruan? Bercerita tentang itu pasti sudah berkembang pesat ya, apalagi sekarang kan sudah banyak teknologi dan meskipun sebenarnya murid-murid juga saat ini semakin cerdas, semakin kreatif, jadi keberadaan sekolah kejuruan itu bisa membuat anak-anak muda itu untuk lebih siap lagi berada di dunia kerja. Di sini kan saya juga tadi berbincang dari guru-guru yang lain. Saya katanya Ibu juga lulusan dari sekolah ini. Jadi sebenarnya terkait kan sekarang Ibu sebagai pendidik, apa sih perbedaan yang paling mendasar dahulu saat Ibu menjadi seorang siswa, sekarang menjadi seorang pendidik? Banyak sekali berbedanya. Yang pertama itu dari sarana dan prasarananya. Dulu itu waktu saya sekolah di tahun 2014-an, itu gedung-gedung masih sederhana, perpustakaan masih kecil, terus ruang-ruang praktek itu masih sangat jarang. Nah sekarang itu semua fasilitasnya sudah terpenuhi. Anak-anak yang mau belajar komputer, belajar teknik mesin itu sudah ada semua. Jadi mereka itu sudah sangat terbantu sekali dengan adanya perlengkapan fasilitas seperti itu, dan alhamdulillah itu menunjang pendidikan kami yang ada di sekolah sih. Kalau begitu kan tadi Ibu menyinggung tentang sarana-prasarana, kalau dari segi kurikulumnya sendiri bagaimana? Kalau kurikulumnya tentu berbeda ya. Dulu saya kurikulum itu masih pakai kurikulum 2013. Itu pelajarannya masih sangat kaku lah, karena kita masih banyak belajar tentang hal-hal dasar teori saja, kurang praktiknya. Nah sekarang kan sudah pakai kurikulum merdeka ya, jadi anak-anak itu bisa berkreasi, terus juga mereka tidak terlalu dituntut banyak di dalam ruangan. Kita ajak mereka untuk melakukan praktik,
terus ada juga beberapa praktik-praktik di lapangan kerja, jadi mereka langsung tahu bagaimana dunia pekerjaan itu yang sebenarnya. Kan sekarang Bu, kan banyak sekali anak-anak di SMP sekarang tertarik sekali untuk sekolah di SMK. Sebenarnya apa kelebihan menurut Ibu, kelebihan dari SMK sendiri dibandingkan sekolah menengah yang lain? Nah, SMK kan memang unik ya ceritanya. Kalau SMA pada umumnya itu mereka persiapan untuk dapat memang pendidikan untuk perguruan tinggi misalnya. Nah, kalau di SMK ini itu kan lebih ke praktik ya. Jadi lulusan SMK ini adalah lulusan yang siap kerja. Jadi orang-orang yang masuk di SMK itu berarti mereka mau asas soft skillnya daripada pengetahuan saja. Tapi mereka langsung tahu praktik-praktik pekerjaan yang sebenarnya itu seperti apa sesuai jurusannya. Kalau misalnya kan di pendidikan kejuruan pastinya tidak mulus terkait pendidikannya. Jadi menurut Ibu apa sih sebenarnya problem-problem yang masih perlu ditingkatkan dan harapan Ibu terkait pendidikan kejuruan ini? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sekolah ini ya, khususnya di SMK 1 ini sebenarnya sudah sangat maksimal. Tapi kalau misalnya masih bisa ditambah, itu yang paling penting adalah ruang berekspresi murid-murid ya, seperti ruang praktik itu harus diperbanyak. Karena yang namanya kalau sekolah kejuruan tidak hanya belajar teori tapi praktik. Kalau ruang praktiknya masih terbatas, otomatis anak-anak itu tidak bisa melakukan atau mengaplikasikan ilmunya secara langsung. Nah, kalau misalnya disediakan lagi laboratorium ataupun dikasih misalnya kebebasan anak-anak untuk praktik lapangan lebih lama di lapangan kerja, itu mungkin akan lebih bagus. Kalau mungkin Ibu bisa sampaikan sedikit harapan dan harapannya terkait pendidikan kejuruan sekarang dan terutama dari SMK ini sendiri. Untuk harapannya ya, semoga sistem pendidikan di SMK ini khususnya bisa dibuatkan kurikulum yang lebih spesifik lah ya, karena jangan disamakan dengan SMA seperti umumnya, karena kita menargetkan lulusannya itu siap kerja. Jadi kita usahakan supaya orang-orang yang keluar dari SMK ini orang-orang yang memang sudah tahu secara praktik dan teori di pekerjaan, akuntansi misalnya atau perkantoran, mereka sudah paham itu semua. Jadi mungkin bisa harapan saya baik dari kepada dinas pendidikan ataupun pemerhati pendidikannya untuk lebih paham dan menyusun kurikulum yang pas lagi untuk anak-anak di SMK. Baik, terima kasih banyak Ibu atas informasi yang telah diberikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat baik untuk saya sendiri, teman-teman yang lain, dan juga untuk peserta didik maupun pemerintah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya dapat wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sesi wawancara saya dengan salah seorang guru di SMK Negeri 1 Bulukumba terkait perkembangan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil bahwasanya pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mengarah pada peningkatan mutu dan kompetensi peserta didik untuk menghadapi dunia usaha dan industri. Pendidikan kejuruan sendiri sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama terkait sarana dan prasarana penunjang dan juga kurikulum yang mulai sesuai dan selaras dengan visi dari pendidikan kejuruan itu sendiri. Diharapkan pendidikan kejuruan ini dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia usaha dan industri. Dan diharapkan pula bahwasanya sarana dan prasarana terutama ruang praktik dapat ditingkatkan lagi agar peserta didik dapat dengan leluasa untuk mengembangkan kreativitas dan kompetensi yang mereka miliki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.